Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami buat. Yang kami hormati, dosen mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling, Ibu Tanti Ardianti MPD Kons, serta teman-teman semua. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Febi Rizky Rahma Faiz dengan NPM 202001500421. Yang kedua, Naila Sabila dengan NPM 202001500356. Dan yang ketiga, Ratna Wulandari dengan NPM 202001500389. Materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai keterampilan dasar dalam hubungan konseling, dengan pembahasan yang pertama, pemahaman diri, dan yang kedua, petak Johari. Pembahasan yang pertama yaitu pemahaman diri. Pengertian dari pemahaman diri ini adalah suatu cara untuk memahami, menafsirkan karakteristik, potensi atau masalah gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Pemahaman diri juga merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Pemahaman diri merupakan aspek penting bagi seorang individu. Individu yang memahami diri lebih memiliki peluang yang besar dalam meraih cita-cita daripada individu yang belum mengenal dengan baik akan diri mereka sendiri. Karena mereka yang memahami diri telah memahami kemampuan, minat, kepribadian, dan nilai termasuk kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka memiliki arah dan tujuan hidup yang realistis, di mana mereka memiliki cita-cita yang sesuai dengan potensi diri. Dengan itu, tujuan pemahaman diri yaitu yang pertama, mampu mengeksplorasi potensi diri individu yang mencakup minat, abilitas, dan cita-cita, sehingga individu tersebut dapat merencanakan karir yang sesuai dengan potensi diri. Yang kedua, individu dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam memasuki dunia kerja. Dengan persiapan yang matang tersebut, individu dapat mencapai kesuksesan dalam berkarir. Yang ketiga, individu mencapai kematangan dalam perkembangan karir. Dan yang terakhir, individu mampu mengambil keputusan karir secara mandiri. Ciri-ciri individu yang memahami dirinya. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri individu yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Dengan itu, percaya diri memiliki tujuan yang realistik. Artinya, individu tersebut akan membuat tujuan hidup yang mampu untuk dilakukan dengan keyakinan akan berhasil atau akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Individu yang percaya diri memiliki ciri-ciri seperti 1. Selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan sesuatu. 2. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. 3. Mampu menetralisasi tegangan yang muncul di berbagai situasi. 4. Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. 5. Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang. Ciri-ciri individu yang memahami dirinya yang kedua adalah berpikir positif. Berpikir positif memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, melihat masalah sebagai tantangan. Yang kedua, menikmati hidupnya. Yang ketiga, pikiran terbuka untuk menerima saran dan ide. Yang keempat, mengenyahkan pikiran negatif segera setelah melintas di pikiran. Yang kelima, mensyukuri apa yang dimilikinya, bukan malah berkeluh kesah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman diri. Pemahaman diri, minat, abilitas, kepribadian, nilai-nilai, dan sikap, kelebihan dan kekurangan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang turut mempengaruhi pemahaman diri ditentukan oleh diri terbuka dan tertutup.
Kepribadian yang terbuka berkontribusi positif terhadap pemahaman diri, sedangkan kepribadian yang tertutup adalah faktor penghambat dalam pemahaman diri. Sedangkan faktor eksternal lingkungan yang mempengaruhi pemahaman diri antara lain lingkungan keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Teknik dan strategi pemahaman diri. Teknik dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Tes dan non-tes merupakan salah satu instrumen untuk memahami individu dalam keseluruhan layanan konseling. Masing-masing instrumen tersebut memiliki karakteristik dalam penggunaannya. A. Teknik tes. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, pada umumnya, tes yang digunakan untuk memperoleh data klien adalah tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian, minat, kecenderungan, kepribadian, dan tes prestasi belajar. Hasil tes akan mempunyai makna sebagai informasi bagi klien jika tes tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Dalam arti, tidak hanya berhenti pada penyajian skor yang diperoleh seorang klien. B. Teknik non-tes. Konselor pada umumnya memahami dan terampil menggunakan teknik non-tes dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling. Teknik non-tes dimaksudkan antara lain observasi, kuesioner, wawancara, inventory, DCM, AUM, ITP, dan sosiometri. Adapun strategi dalam pemahaman diri yaitu A. Memahami karakteristik fisik. Tercakup ke dalam faktor fisik yang perlu dipahami, antara lain tinggi dan berat badan, bentuk tubuh, dan kesehatan tubuh. B. Memahami kemampuan dasar umum (IQ). Kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dengan cepat. Kreativitas memecahkan masalah secara divergen menggunakan kemampuan berpikir dari berbagai arah. Kecerdasan dalam arti intelijen memecahkan masalah secara konvergen, memecahkan masalah secara memusat dan mendalam. C. Memahami kemampuan dasar khusus bakat. Bakat, aptitude, adalah kemampuan bawaan yang berpotensi untuk dikembangkan atau dilatih. Bakat merupakan kemampuan yang inheren, telah ada dan menyatu dalam diri seseorang sejak lahir dan terkait dengan struktur otak. D. Memahami minat. Determin perkembangan minat adalah faktor lingkungan. Akibatnya, minat cenderung berubah-ubah sesuai dengan tuntutan lingkungan, kecuali jika individu sudah memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan diri pada objek yang diminatinya. Petak Johari. Pengertian petak Johari. Jendela Johari, Johari window, adalah konsep komunikasi yang diperkenalkan oleh Joseph Lutz dan Harry Ingram. Singkatan nama penemunya yang disebut Johari pada tahun 1955. Teori ini merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori jendela Johari ini berkaitan dengan emosional intelligence teori yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. 4 bagian yang menggambarkan bahwa manusia terdiri atas 4 self, yaitu 1. Open self. Open self atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah terbuka ini, seseorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran,
perilaku, dan motivasi. Open self dalam ilmu psikologi digambarkan dengan sifat ekstrovert pada diri seseorang. 2. Blind self. Blind self atau wilayah buta merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lainnya. 3. Hidden self. Hidden self atau wilayah tersembunyi atau rahasia adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Hal-hal yang dimaksud bisa berupa sifat, perilaku, motivasi, atau pemikiran. Konsep ini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Over disclose, yaitu seseorang terlalu banyak menceritakan rahasianya sehingga kemungkinan hidden self lebih kecil. Hal ini membuat seseorang berada di wilayah terbuka. 2. Under disclose, yaitu seseorang sedikit menceritakan rahasianya tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu, sehingga seseorang cenderung berada di wilayah rahasia. 4. Unknown self. Unknown self atau wilayah tak dikenal merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. Unknown self disebut juga sebagai konsep diri tertutup atau introvert, di mana seseorang tidak mau menerima masukan atau feedback dari orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Naila Sabila dengan NPM 202001500356. Perkenalkan nama saya Retno Wulandari dengan NPM 202005389. Perkenalkan nama saya Bebi Rizky Rahma Faiz dengan NPM 202001541. Kami akan menampilkan video simulasi konseling perorangan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah keterampilan dasar konseling yang diampu oleh dosen Ibu Tanti Ardianti MPD Kons. Happy watching! Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hai, selamat datang. Silakan masuk. Silakan. Baik, terima kasih karena kamu sudah hadir di sini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Retno Wulandari. Mbak Retno Wulandari, dipanggilnya Retno atau Wulandari? Retno. Baik, terima kasih Mbak Retno sudah hadir di sini. Perkenalkan nama saya Naila Sabila, saya adalah seorang konselor. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan konseling perorangan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Baik Mbak Retno, kita lanjutkan ya. Sebelumnya Mbak Retno sudah pernah mendengar atau mengikuti konseling perorangan atau belum? Saya sudah pernah mendengar konseling perorangan, tapi saya belum pernah untuk mengikutinya. Oh iya, kalau begitu saya akan menjelaskan definisi secara singkat apa itu konseling perorangan. Jadi, konseling perorangan itu adalah proses pemberian bantuan secara profesional melalui hubungan khusus secara pribadi oleh seorang konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau konseling dalam suasana langsung atau tatap muka dengan tujuan agar klien dapat meningkatkan pemahaman tentang dirinya
mengembangkan potensi diri sesuai dengan keputusan yang diambil, serta membantu mengentaskan masalah yang dihadapi sehingga bermuara pada teratasinya masalah tersebut. Dari definisi yang sudah saya jelaskan, apakah kalian paham? Paham, Kak? Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 asas dalam konseling perorangan. Yang pertama, etika dasar yang terdiri dari kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Kemudian ada keputusan diambil oleh klien sendiri. Yang pertama tadi kerahasiaan, di mana seluruh permasalahan yang telah diceritakan oleh klien atau kalau di sini adalah Mbak Retno kepada saya akan menjadi tanggung jawab penuh saya untuk melindunginya. Maksudnya, saya tidak akan memberitahu atau menceritakan kembali permasalahan yang sudah Mbak Retno sampaikan ke orang lain. Jadi tenang saja ya Mbak Retno. Iya, Kak. Selanjutnya, asas kesukarelaan dan keterbukaan. Kesukarelaan maksudnya di sini Mbak Retno mengikuti proses konseling perorangan ini dengan penuh secara sukarela atau tanpa paksaan. Apakah ada yang memaksa Mbak Retno untuk mengikuti proses konseling perorangan ini? Tidak ada, kan? Iya, Kak. Kalau keterbukaan berarti Mbak Retno harus menyampaikan permasalahan dengan terbuka dan sejujur-jujurnya. Selanjutnya, asas keputusan diambil oleh klien sendiri, di mana Mbak Retno harus berpikir, menganalisis, menilai, menyimpulkan sendiri, dan mengambil keputusan sendiri serta menanggung resiko yang mungkin ada sebagai akibat keputusan yang telah diambil oleh Mbak Retno. Asas yang kedua yaitu asas kekinian dan kegiatan. Di sini saya sebagai konselor tidak boleh menunda-nunda dalam melakukan proses konseling. Maksudnya kalau Mbak Retno mau konseling hari ini jam segini, berarti saya harus menyediakan waktu saat itu juga. Yang ketiga ada asas kenormatifan dan keahlian. Kenormatifan di sini yaitu proses konseling harus bersifat normatif. Maksudnya Mbak Retno serta saya terikat sepenuhnya oleh nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Sedangkan keahlian berarti konselor mencurahkan keahlian profesionalnya dalam pengembangan pelayanan konseling untuk kepentingan klien dengan menerapkan segenap asas-asas yang telah saya sampaikan sebelumnya. Keahlian konselor itu diterapkan dalam suasana normatif terhadap klien yang sukarela, terbuka, aktif agar klien mampu mengambil keputusannya sendiri. Dari ketiga asas yang sudah saya jelaskan, apakah Mbak Retno paham apa yang saya sampaikan? Paham, Kak? Baik, kalau gitu sekarang coba Mbak Retno sampaikan atau Mbak Retno ungkapkan permasalahan yang sedang Mbak Retno hadapi. Jadi gini Kak, saya sering telat absen ketika daring karena saya tidurnya larut malam. Kenapa kamu tidur larut malam? Terkadang saya suka mengerjakan tugas sampai larut malam Kak, sehingga hal tersebut membuat saya menjadi kebiasaan tidur terlalu malam dan pola tidur saya menjadi tidak teratur. Apakah Mbak Retno mempunyai kebiasaan menunda-nunda dalam mengerjakan tugas sehingga mengerjakannya hingga larut malam? Iya, saya suka menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Mengapa bisa sampai seperti itu? Bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Karena saya kuliah di sambil kerja, jadinya saya tidak bisa membagi waktu sebaik mungkin yang menjadikan tugas saya menumpuk. Sehingga saya mengerjakan tugas dengan sistem SKS, yaitu sistem kebut semalam, hingga larut. Hal tersebut membuat saya tidak bisa tidur di bawah jam 10, sehingga saya sering kesiangan dan telat absen. Lalu, apa yang Mbak Retno lakukan jika bangun kesiangan? Saya memasang alarm dan meminta tolong orang tua saya untuk membangunkan saya lebih awal. Apakah dengan memasang alarm dan meminta orang tua membangunkan Mbak Retno dapat membantu Mbak Retno bangun lebih awal? Terkadang alarm tidak terdengar oleh saya, tetapi jika ibu saya yang membangunkan saya langsung bergegas untuk bangun. Dari permasalahan yang selain ini, apa ada permasalahan yang lain yang ingin disampaikan Mbak Retno kepada saya? Ada Kak, masalah lain yang saya hadapi itu ketika presentasi saya menjadi cemas, perut saya mendadak mules, terus merasa pusing, mual, keringat dingin, hati berdebar-debar, gelisah, dan ketika ngomong malah jadi gak lancar alias terbata-bata gitu Kak. Saya merasakan hal yang sama ketika ada dosen yang
menanyakan pertanyaan kepada saya secara tiba-tiba. Oh, jadi Mbak Retno suka merasa cemas dan kurang percaya diri ketika mau presentasi. Apalagi kalau misalkan ditanya sama dosen secara tiba-tiba seperti itu. Iya, Kak. Nah, saat Mbak Retno merasakan hal seperti itu, apa yang Mbak Retno lakukan? Biasanya jika saya pusing, mual, dan hati berdebar ketika presentasi, yang saya lakukan, saya mengatur nafas dengan sebaik mungkin. Lalu saya mengepalkan kedua tangan, dan saya juga selalu menyiapkan air minum di samping saya. Berarti ketika Mbak Retno sedang presentasi, Mbak Retno suka mengepalkan tangan gitu ya. Terus yang kedua Mbak Retno juga mengatur nafas, dan yang ketiga Mbak Retno suka menyiapkan air minum di samping Mbak Retno seperti itu. Nah, dari yang sudah Mbak Retno lakukan tersebut, apa itu bisa mengurangi perasaan yang Mbak Retno rasakan ketika presentasi? Iya, sedikit mengurangi, Kak. Baik, apakah Mbak Retno pernah mengalami seperti itu karena disebabkan oleh orang lain? Maksudnya seperti dimarahi oleh guru ketika tidak bisa menjawab, atau ada faktor lain? Iya, dulu pada saat saya SMA, saya pernah dimarahi oleh guru saya karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari salah satu teman saya, sehingga guru saya memarahi saya. Oh, seperti itu. Berarti saat SMA Mbak Retno pernah dimarahi oleh gurunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman Mbak Retno sendiri. Iya, Kak. Lalu pada saat itu apa reaksi Mbak Retno? Reaksi saya pada saat itu, saya pengen menangis, tetapi saya malu dan saya hanya bisa menahan rasa nangis itu. Lalu setelah selesai presentasi, saya izin ke kamar mandi untuk menangis. Nah, setelah Mbak Retno menangis, apa Mbak Retno merasa lega? Perasaan saya menjadi lebih tenang. Dari kejadian tersebut, apa upaya yang Mbak Retno lakukan agar tidak mengalami kejadian seperti itu lagi? Sebelum presentasi, yaitu saat malam hari, saya memahami materi yang akan saya presentasikan supaya tidak terulang lagi kejadian seperti itu. Saya mengerti dengan perasaan Mbak Retno ini. Jadi dari permasalahan yang sudah kamu sampaikan, bahwa kamu merasa trauma dengan pengalaman saat kamu SMA, sehingga saat sekarang sudah di bangku perkuliahan, kamu merasa kurang percaya diri dan cemas ketika presentasi. Baik, setelah Mbak Retno sudah mengungkapkan perasaannya Mbak Retno, selanjutnya saya akan melakukan konseling dengan teknik desentisasi untuk mengatasi rasa kecemasan Mbak Retno dari kejadian yang pernah Mbak Retno rasakan. Apa Mbak Retno tahu apa itu teknik desentisasi? Tidak, Kak. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya pada teknik desentisasi. Jadi, teknik desentisasi itu teknik yang digunakan untuk mengurangi respon emosional yang menakutkan, mencemaskan, atau tidak menyenangkan melalui aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan respon yang menakutkan itu. Teknik desentisasi ini sering digunakan untuk mengurangi kecemasan fobia, tetapi juga dapat diterapkan pada masalah lain, misalnya trauma. Masalah yang dialami Mbak Retno sendiri maksudnya di kecemasan saat mau presentasi, merasa trauma karena pernah merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, teknik desentisasi ini sesuai dengan permasalahan yang sedang Mbak Retno hadapi, di mana teknik ini dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan maupun trauma yang pernah Mbak Retno alami, dengan membuat Mbak Retno rileks terlebih dahulu dan menyusun tingkatan-tingkatan kecemasannya. Tingkatan yang disusun nanti dibuat dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi. Kemudian nanti Mbak Retno diminta untuk rileks kembali dan membayangkan sesuatu di setiap tingkatan kecemasan tersebut. Apa Mbak Retno sudah paham apa yang saya sampaikan? Paham, Kak. Baik, kalau Mbak Retno sudah paham, langsung saja kita mulai ya. Iya, Kak. Nah, sekarang coba Mbak Retno lepaskan terlebih dahulu badan Mbak Retno sampai Mbak Retno merasa tenang dan rileks. Kalau sudah merasa tenang dan rileks, coba Mbak Retno pejamkan mata Mbak Retno, tarik nafas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan melalui mulut. Sekali lagi,
Baik, sekarang coba Mbak Retno bayangkan Mbak Retno berada di tempat yang sangat Mbak Retno sukai, di mana tempat tersebut membuat Mbak Retno merasa sangat nyaman. Bayangkan terlebih dahulu. Jika sudah membayangkan, silakan angkat kepala Mbak Retno. Di mana tempat yang Mbak Retno nyaman dan lebih santai lagi? Sekarang saya berada di taman yang begitu luas, sejuk, dan indah. Bagaimana suasana di taman tersebut? Dan dengan siapa kamu di taman tersebut? Suasana di sini udaranya sangat sejuk. Saya di sini seorang diri. Bagus, apa sekarang kamu sudah merasa lebih rileks? Jika iya, angkat kepala kamu. Baik, jika Mbak Retno sudah merasa rileks, sekarang coba Mbak Retno tarik nafas dalam-dalam lagi dan keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Tarik nafas lagi. Sudah, sekarang buka mata Mbak Retno perlahan-lahan. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan Mbak Retno? Sekarang saya merasa lebih tenang dan lega, Kak. Ya bagus. Nah, sekarang kita masuk ke desensitisasinya ya. Jadi nanti Mbak Retno saya kasih kertas. Nah, Mbak Retno nanti tulis hierarki kecemasan atau perasaan Mbak Retno ketika Mbak Retno mau presentasi. Ditulis di sini ya. Baik, Kak. Sudah Kak, ya terima kasih ya. Kamu sudah menuliskan hierarki kecemasan kamu. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik desensitisasinya. Sekarang coba Mbak Retno lemaskan badan Mbak Retno kembali. Pejamkan mata Mbak Retno. Lalu tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan melalui mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Jika sudah merasa lebih rileks, coba Mbak Retno angkat kepala. Sudah? Nah, coba sekarang Mbak Retno bayangkan Mbak Retno bangun dari tempat tidur di pagi hari, di mana hari itu Mbak Retno ada jadwal presentasi di kelas. Apa yang Mbak Retno lakukan dan bagaimana perasaan Mbak Retno saat itu? Sekarang saya duduk di pinggir tempat tidur, lalu beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Perasaan saya saat itu, saya tenang dan saya belum cemas. Baik, coba sekarang Mbak Retno bayangkan Mbak Retno sedang menuju ke kampus dan membayangkan Mbak Retno presentasi yang akan Mbak Retno lakukan dan apa yang Mbak Retno lakukan saat itu dan bagaimana perasaan Mbak Retno
sekarang kamu bayangkan kamu sudah sampai kampus dan sekarang kamu menuju ke kelas. Di dalam kelas pun dosen sudah hadir dan jam mata kuliah juga mau mulai. Di situ apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan? Saya hanya duduk sambil menunggu arahan dosen untuk presentasi. Suasana di sini membuat saya semakin cemas, deg-degan, dan keringat dingin pun sudah mulai keluar, Kak. Oke, sekarang Baraka tenang ya. Coba tarik nafas dalam-dalam lagi. Keluarkan melalui mulut dan melakukan sebanyak 3 kali. Tarik nafas lagi. Dan sekarang saya minta coba Baraka bayangkan tempat yang membuat Baraka nyaman dan rileks. Iya, Kak. Nah, kalau sudah membayangkan, coba angkat kepala Baraka. Nah, saat kamu sudah merasa lebih nyaman dan rileks, coba kamu bayangkan lagi kamu sedang berada di kelas dan akan mulai tampil presentasi, dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya masih merasa deg-degan, Kak, dan saya juga merasa takut. Tetapi agak sedikit berkurang. Sekarang tangan saya pun sudah tidak berkeringat, walaupun perasaan saya masih gelisah. Saya berjalan ke depan kelas untuk melakukan presentasi di hadapan teman dan dosen saya. Perasaan saya sekarang, saya mulai cemas, deg-degan, keringat dingin, dan tangan saya gemetar. Oke, sekarang kamu tenang dulu ya Mbak Retno. Coba tarik nafas dalam-dalam lagi, keluarkan melalui mulut, dan lakukan sebanyak 3 kali. Apa kamu sudah merasa rileks dan nyaman? Jika iya, alungkan kepala kamu. Dan sekarang coba kamu bayangkan kembali saat kamu harus sudah memulai presentasi di hadapan teman-teman dan dosen. Apa yang kamu rasakan sekarang dan bagaimana suasana di kelas? Saya semakin deg-degan, Kak. Suasana di dalam kelas terasa sunyi. Teman-teman dan dosen saya tertuju kepada saya. Oke, coba sekarang Mbak tenangkan diri terlebih dahulu. Coba bayangkan kembali tempat yang membuat Mbak nyaman dan rileks. Bayangkan kembali. Dan kalau sudah, coba bayangkan saat ini Mbak sedang melakukan presentasi di depan kelas, di hadapan teman-teman dan dosen. Apa yang kamu rasakan dan bagaimana perasaan kamu sekarang? Sekarang saya lebih bisa mengendalikan perasaan saya, Kak. Rasa takut saya pun sedikit menghilang. Walaupun rasa deg-degan masih ada, Kak. Bagus, kalau begitu, coba sekarang kamu lemaskan badan kamu, rileks badan kamu dulu, dan coba tarik nafas dalam-dalam lagi, keluarkan melalui mulut, lakukan sebanyak 3 kali. Dan sekarang coba kamu buka mata kamu perlahan-lahan. Sudah, Kak. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu, Mbak Retno? Sekarang saya merasa lebih baik daripada di awal tadi, Kak. Nah, bagus kalau kamu sudah merasa lebih baik, dan saya juga yakin kalau kamu sudah bisa mengendalikan perasaan cemas kamu saat presentasi. Dan saya berharap, saya yakin juga kamu bisa melakukan presentasi di hadapan teman-teman dan dosen dengan lebih baik lagi. Oke, kalau gitu saya minta Mbak Retno untuk terus berlatih mengendalikan kecemasan Mbak Retno ya, supaya Mbak Retno bisa lebih baik lagi. Iya, Kak. Nanti saya akan usahakan. Ya, kalau gitu saya rasa pertemuan ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, Mbak Retno bisa kabarin kakak dulu 2 hari atau 3 hari sebelum pertemuan berlangsung.
Iya Kak. Saya izin pamit ya Kak. Iya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan video hasil perorangan dari kelompok kami.